Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajmain. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Puji beserta syukur marilah kita panjatkan kepada hadirat Allah yang telah memberikan kenikmatan kepada kita, yang tentunya kenikmatan tidak akan bisa terhitung oleh kita semuanya. Salawat beserta salam marilah kita curah limpahkan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat, tabi'in, tabi'at beserta kita semuanya. Hadirin, saudaraku muslimin muslimat dimanapun berada, dalam kesempatan kali ini saya akan memulai pembahasan pembukaan kitab Nashaihul Ibad, yang mana Nashaihul Ibad ini artinya nasihat-nasihat untuk hamba-hamba Allah. Jadi isinya adalah mau'izah, isinya adalah nasihat-nasihat untuk kita semuanya, untuk persiapan kita menuju liyaumil mi'ad, hari dibangkitkan, liyaumil qiyamah, mempersiapkan kita bekal untuk kehidupan abadi nanti di akhirat. Semoga dengan berkah kita membahas, mengkaji, mendengarkan daripada channel YouTube ini, saudaraku muslimin mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasul mengatakan, al-alim wal muta'allim syarikani fil khair. Orang yang mengajar dan mengaji, yang belajar, duanya sama-sama dalam kebaikan, syarikani fil ajr, mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dikolomkan sebagai ahli ilmu, mengerti terhadap agama, sehingga Rasul berkata, siapa orang yang akan dikehendaki oleh Allah nasibnya akan baik di dunia dan di akhirat, maka dia akan diberi pemahaman tentang urusan agama. Marilah kita buka kitab ini. Dan perlu diketahui sebelum dijelaskan bahwa kitab Nashaihul Ibad ini ada matannya, ada syarahnya. Yang pertama adalah matan. Matan itu yang pakai kurung ya, kurung buka dan kurung tutup. Itu adalah pengarangnya Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Lalu dijelaskan lagi atau diberi syarah oleh ulama terkemuka di tataran Jawa yang terkemuka sampai penjuru dunia, yang bernama Syekh Nawawi Al-Bantani Al-Jawi. Jadi seorang ulama dari Banten yang dimakamkannya di Ma'la di Mekah, Saudaraku muslimin muslimat dimanapun berada, marilah kita buka pendahuluan, yaitu basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Basmalah ini adalah basmalah dari pengarang syarah, yaitu Syekh Nawawi Al-Bantani. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Setiap kitab pasti mu'allif, pengarang kitab itu mengawalinya dengan basmalah, hamdalah, sholawat, salam kepada Nabi. Yang pertama, tabarukan bil kitabil aziz,
mengambil berkah daripada Al-Quran, mengambil barokah. Yang pertama adalah tabarukan. Yang pertama adalah tabarukan, mengambil barokah. Karena Rasul bersabda dalam sebuah hadis, kullu amrin dibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar au aqta au ajdam. Setiap urusan yang baik yang tidak diawali dengan basmalah maka tidak sempurna. Maka tidak sempurna. Maka muallif pengarang kitab ini, yaitu muallif syarah, mengawali kitabnya dengan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, iktidaan bil kitabil aziz, mengikuti Al-Quran. Al-Quran diawali dengan basmalah. Oleh sebab itu, marilah kita awali pengkajian kitab Nasoil Ibad ini dengan bersama-sama mengucapkan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Apa kandungan daripada bismillahirrahmanirrahim? Kalau melihat lugat atau terjemah, simpel, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tetapi kata santri ba di sini adalah bahrab jar. Bahrab jar ini mempunyai ta'aluk, ya. Ta'aluknya bisa kepada fi'il, bisa kepada isim. Ta'aluknya kalau ditakdirkan yaitu abtadi'u bismillahirrahmanirrahim. Saya memulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Atau kata mu'alif atau pengarang suatu kitab, maka u'allifu bismillahirrahmanirrahim. Saya mengarang, menyusun dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dalam bismillah ada dua yang harus kita tanamkan, yang harus kita tanamkan dalam jiwa. Sebab baginda Rasul tadi pun sudah disebutkan, setiap urusan yang baik yang tidak diawali dengan bismillah, yang tidak diawali dengan basmalah, maka tidak akan sempurna. Kita mau bekerja, mau beraktivitas, basmalah dulu. Kita mau melakukan aktivitas apapun, maka jangan lupa membaca basmalah. Yang harus ditanamkan dalam jiwa yang pertama adalah mutabarikan. Apa mutabarikan? Adalah memohon keberkahan dari Allah. Apakah dengan menyebut asma Allah itu berkah-berkah? Kita mau mulai bekerja, bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, kerja saya ini, dagang saya ini, bercocok tanam saya ini, semoga diberi barokah olehmu ya Allah. Itu yang harus ditanamkan dalam jiwa kita. Yang kedua, musta'inan. Apa itu musta'inan? Memohon pertolongan kepada Allah. Setinggi ilmu kita, sebesar modal kita dalam bekerja secara syariat itu komplit, jangan mengurangi ketawakalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanamkanlah dalam jiwa kita musta'inan, memohon pertolongan kepada Allah. Mau kita mengawali, mau berdagang, bercocok tanam, bertani, mau mengaji, mau beraktivitas apapun, jangan lupa membaca basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Tanamkanlah dalam jiwa kita, ya Allah, aku memulai bekerja, ya Allah, aku memulai masuk kantor, ya Allah, aku memulai bercocok tanam, dan memohon pertolongan kepadamu ya Allah. Ini menghilangkan rasa ujub, ini menghilangkan takabur dalam jiwa dan diri kita. Jadi ada dua yang harus ditanamkan dalam jiwa kita. Yang pertama adalah mutabarikan, yang kedua adalah musta'inan. Apa mutabarikan? Memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa musta'inan? Apa mutabarikan? Memohon keberkahan dari Allah. Apa musta'inan? Memohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah mempunyai sifat Rahman, Maha Pemurah. Ar-Rahim, Maha Asih,
Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, hampir sama. Sebab kata santri Ar-Rahman Ar-Rahim mengambil dari suatu lafaz yaitu rahmatun, kasih sayang Allah. Semoga kita mendapat rahmat Allah. Allah itu Maha Rahman, Allah itu Maha Rahim. Dalam kajian bilaghah Ar-Rahman, Rahmanun lafaznya ada 5. Rahimun maksudnya hurufnya ada 5. Rahimun hurufnya ada 4. Kata ilmu balaghah, ziyadatul lafdi tadullu ala ziyadatil makna. Tambah huruf, tambah makna. Rahmanun Ar-Rahmani, Allah Maha Pemurah, kasih sayang Allah di dunia dan di akhirat. Rahimun, Allah Maha Asih, Allah Maha Penyayang di akhirat. Jadi Rahmanun lebih ablagh, lebih besar rahmaniyah Allah di dunia dan di akhirat. Rahimun di akhirat saja. Dengan kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, satu kali lagi tanamkan dalam jiwa kita, mau memulai suatu apapun, tanamkan satu, kita memohon keberkahan dari Allah dengan kasab ini, dengan usaha, dengan aktivitas ini. Yang kedua, memohon pertolongan Allah. Rasul bersabda, kullu amrin dibalin la yubda'u fi bismillah fahuwa abdar au aqta au ajdam. Setiap urusan yang baik dimaknai apa itu dibalin, urusan yang baik. Yang pertama nilainya wajib, yang kedua nilainya sunat, yang ketiga nilainya mubah, maka itu dibalin. Kalau tidak dibalin, gak boleh baca bismillah. Yang hukumnya makruh, apalagi yang haram, itu tidak dibalin. Urusan yang baik, wajib, kita mau sholat fardu, sunnah, membaca Quran, mau apalagi melaksanakan sholat sunnah. Lalu mubah, urusan yang mubah selalu diawali dengan membaca basmalah supaya amal kita sempurna. Semoga pembukaan kali ini bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.